warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Idris, SPDI, Guru Fikih di MTS Asulami Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2022, Angkatan 2 di Universitas Negeri Mataram. Pada kesempatan hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di MTS Asulami Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7A dengan materi pokok Toharoh. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Nah, ada hari ini yang tidak masuk? Semua masuk? Semua masuk. Kemudian sekarang kita akan belajar ya. Pagi ini kita akan belajar, pelajaran kita adalah fikih ya. Fikih. Tapi sebelum kita belajar ya, kita sama-sama berdoa. Pak Guru yang pimpin doa ya.
sama-sama berdoa dengan mengucapkan al-basmalah. Oke. Anak-anakku yang berbahagia, ya. Pelajaran kita yang lalu kita membahas mengenai macam-macam najis, ya. Kita belajar mengenai macam-macam najis. Masih ingat tentang pelajaran kita yang lalu macam-macam najis itu? Masih ingat? Masih. Apa itu najis? Najis adalah hal-hal yang menyebabkan ibadah kita tidak sah. Masih ingat kan? Oke, kemudian tujuan kita belajar toharoh adalah bagaimana supaya kegiatan ibadah kita menjadi sempurna, dari wudhu, dari sholat dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pembelajaran, ya. Kita masuk ke pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian tonton dulu, kemudian nanti kamu simpulkan, ya. Kita nonton sekaligus nanti kamu simpulkan hal-hal mengenai toharoh ini, ya. Toharoh. Kalian tonton dulu. Ini video mengenai pembelajaran toharoh kita. Coba kalian tonton dulu. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Bersuci? Kita belajar bersuci, Bunda. Wah, itu bagus, Bunda. Kita harus rajin bersuci supaya selalu bersih. Iya Bu, kita kan anak Islam, jadi harus selalu bersih setiap hari. Bu Guru, bersuci itu apa sih? Saya belum tahu. Bersuci adalah menghilangkan kotoran atau najis yang ada di tubuh atau pakaian kita. Misalnya, mandi, berwudu, mencuci tangan, mencuci kaki, dan mencuci pakaian. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau menghapas. Ringan. Yang kedua adalah najis sedang atau menghapas. Dan yang ketiga adalah najis berat atau menggoladun. Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air wujud bagi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum asin. Oke, kita masuk ke kegiatan pembelajaran, ya. Tadi kalian sudah tonton mengenai video tentang toharoh. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita, ya. Yang pertama materi kita adalah pengertian hadas dan najis. Ya, oke, pengertian hadas dan najis. Yang kedua, wudhu, mandi besar dan tayamum.
Yang ketiga, macam-macam air untuk bersuci. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada 3 benda Pak Guru tampilkan ya. 3 benda. 3 benda ini yaitu alat untuk bersuci. Yang pertama apa itu? Batu. Yang kedua? Air. Yang ketiga? Tanah. Ulang. Yang pertama? Batu. Kedua? Air. Ketiga? Tanah. Nah, itu boleh dipakai bersuci. Yang air, yang biasa kita pakai bersuci sehari-hari itu apa? Air. Ya. Pernah kalian bersuci pakai tanah? Pernah? Pernah bersuci pakai tanah? Pak Ketua kelas pernah? Pernah bersuci pakai tanah? Pernah pas ngapain? Pas najis, pas tayamu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Ini pengertian hadas dan najis. Lihat toharoh, ya. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Ya, bersuci ingat. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Oke. Kemudian dalilnya yaitu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu adalah dalil daripada toharoh. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Oke. Ini ada macam-macam toharohnya. Ini toharoh terbagi menjadi 2 macam. Dua macam. Yang pertama toharoh dari najis, hadas. Yang kedua toharoh dari najis. Oke. Kemudian toharoh dari hadas. Coba kamu baca. Coba baca. Toharoh dari hadas. Baca. Hadas adalah suatu kondisi pada diri seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama karena keadaan tertentu yang berasal dari dirinya yang harus disucikan dengan cara wudhu atau mandi besar. Nah, itu adalah toharoh dari hadas. Oke, kita lanjut. Yang kedua sekarang. Nah, hadas itu dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada hadas kecil, ya. Coba ini, sudah baca. Toharoh, sudah hadas kecil baca. Hadas kecil contohnya antara air buang, angin buang, air kecil, buang air besar dan perempuan yang bukan murid dan waktunya jarang. Mensucikan adalah dengan. Oke, itu hadas kecil. Paham hadas kecil? Paham? Hadas kecil cuma cara mensucikannya adalah dengan berwudu, maka hadas kecilnya akan hilang. Contoh, kamu memegang kotoran ayam. Cukup kamu bersihkan, kemudian wudu, lalu sholat, kamu akan bersih, kamu akan suci. Tapi beda dengan yang ini, hadas besar beda. Selain kamu wudu, kamu juga harus mandi. Nah, tahu hadas besar? Hadas besar yaitu hubungan suami istri. Nah, ini orang-orang yang sudah turun masjid ijab kabul. Nah, saya terima nikah. Nah, contohnya itu yang boleh berhubungan suami istri. Tidak cukup dengan wudhu saja. Umpama tadi malam kamu sudah hubungan suami istri, sudah turun dari masjid. Ya, tidak cukup kamu wudhu saja, tapi perlu juga mandi. Nah, itu hadas besar. Nah, kita lanjut. Toharoh dari najis, itu yang kedua tadi ya. Dari najis. Nah, ini najis. Coba paling belakang sini baca. Nah, oke. Sebelum Pak Guru jelaskan, sudah jelas ya? Najis itu sudah jelas? Yaitu sesuatu yang dipandang kotor oleh agama. Coba sini, yang kira-kira dipandang kotor oleh agama itu apa?
tahi ayam dia pandang kotor enggak? Kotor. Tahi kamu dipandang kotor enggak? Kotor. Nah, itu contohnya ya. Itu contoh najis. Oke, lanjut. Nah, najis juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada najis mukhaffafah, yaitu najis yang paling ringan. Itu najis mukhaffafah. Ya. Apa itu najis mukhaffafah yang paling ringan itu? Contohnya kencing bayi laki-laki yang masih berumur kurang dari 2 tahun atau yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Tahu ASI? Apa itu ASI? Air susu ibu. Nah, air susu ukurannya nanti ada yang nanya, Pak Guru, umpama ada anak yang minum air susu sapi, tidak air susu ibu, bagaimana? Nah, dia tergolong kencingnya adalah kencing seperti tahi ayam, sama golongannya. Kalau dia pakai susu lain, maka termasuk dia najis yang sedang, bukan masuk ke najis yang ringan. Ya. Nah, contohnya cuma satu, yaitu air susu ibu yang diminum sama anak yang tidak pernah makan apa-apa. Ya, oke. Cuman cara mensucikannya adalah cuman dipercikan saja. Umpama tangan nih, apa namanya nih? Bajunya yang kena kencingan anaknya atau adiknya. Tidak perlu kamu cuci, tinggal kamu ambil air, percik-percik saja. Nah, sudah suci. Boleh dipakai sholat? Boleh. Nah, begitu ya. Ini najis mukhaffafah. Lanjut. Najis yang kedua adalah najis mutawassithah. Yaitu najis sedang. Yang tadi najis paling ringan, tidak perlu kita cuci, cuman percik-percikan saja kalau tadi. Nah, kalau bahasa sasaknya diguap-guap, ya. Nah, diguap-guap, ketis-ketis aja sudah suci. Nah, tapi kalau najis sedang harus kamu cuci. Selain dicuci harus hilang 3. Hilang rasa, hilang bau, hilang warna. Saya ulangi. Selain dicuci harus hilang 3. Pertama hilang bau, kedua hilang warna, yang ketiga hilang rasa. Nah, selain dicuci harus hilang 3. Pertama hilang bau, kedua tiga harus hilang yang 3. Hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Hilang bau, paham? Kalau masih bau amis berarti tidak suci. Kemudian warna, kalau masih kuning-kuning berarti belum bersih. Kemudian rasa, kalau masih nyelam-nyelam nah tidak suci. Ya, oke, lanjut. Nah, najis mukhaffafah ya dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada najis ainiyah, yaitu najis yang tampak, yang kelihatan. Saya tanya semua. Saya tanya semua. Kencing umpama contoh kain baru dikencingin, kelihatan apa enggak? Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Masuk ke najis ainiyah. Tapi kencing yang dikencingi kemarin sekarang kelihatan apa enggak? Kelihatan apa enggak? Saya ulangi. Kencing yang sekarang, ya, kencing yang sekarang, kalau kamu lihat, kelihatan apa enggak? Kelihatan ya. Tapi kalau dikencingi kemarin, sekarang kamu lihat, kelihatan apa enggak? Enggak kan? Nah, ini najis ainiyah yang kelihatan atau tampak oleh mata. Ya, ini najis ainiyah. Kemudian yang enggak kelihatan ini najis hukmiyah, najis yang tidak kelihatan, yang tidak tampak oleh mata. Lagi sekali nih, dengarkan. Najis yang tidak tampak oleh mata, contoh kencing yang dikencingi kemarin tapi sudah kering. Nah, bagus. Tapi sudah kering. Maka yang sudah kering kelihatan apa enggak? Nah, itulah najis hukmiyah. Cara mensucikannya yaitu harus hilang 3. Hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Oke, bagus.
Ramadan ini adalah najis yang paling berat. Ya, najis yang paling berat, yaitu yang dihasilkan oleh anjing dan babi. Cuma dua, anjing dan babi saja. Kalau ada gurunya yang bilang anjing ya anak, nggak usah kamu bilang anjing Pak Guru, salah kita. Ya, nah yang dibuat oleh anjing dan babi, tapi air liurnya saja. Cara mensucikan ini sini sangat berat, harus dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Paling berat kan? Berat kan? Nah, dicuci 7 kali, salah satunya dikasih tanah. Ini paling berat, najis mughalazah. Oke, kita lanjut. Ini ada wudhu, mandi besar dan tayamum. Nah, pernah kalian kerjakan wudhu? Pernah. Mandi pernah? Tayamum pernah? Nah, tayamum enggak pernah. Sekarang kita bahas ya. Kita kupas. Wudhu. Ini penjelasan wudhu ya. Wudhu adalah suatu cara dari beberapa cara toharoh yang diajarkan Nabi Muhammad, merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan ibadah. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada rukun wudhu. Nah, ini rukun wudhu. Salah satu yang kelupa kalau kita wudhu tidak sah. Yang pertama niat. Coba Bismillah. Kalian bacakan Pak Guru niat wudhu. Bismillah. Membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, tertib ya. Oke, kita lanjut. Mandi besar. Nah, kita kembali ya yang tadi. Kembali dari awal yang tadi saya jelaskan, Pak Guru jelaskan itu ya. Mandi besar yaitu yang mandi yang dilakukan bagi orang-orang yang sudah keluar dari masjid ijab kabul. Tahu ijab kabul? Nah, besok akan ijab kabul aja semua nanti ya. Oke. Lanjut. Nah, tayamum. Oke, tayamum. Tayamum. Sekarang Pak Guru bahas sedikit mulai paham tayamum ya. Besok pertemuan yang akan datang kita kupas dengan sebagus mungkin nanti mengenai tayamum ya. Kita sama-sama belajar detailnya, kita praktek nanti di lapangan atau kita praktek langsung menggunakan debu ya, mengenai tayamum ya. Besok kita bahas tayamum lebih detail lagi. Oke, anak-anakku ya, kesimpulannya adalah tadi yang kita bahas adalah pertama mengenai apa tadi? Tampilan pertama mengenai apa? Bersuci atau toharoh. Ulang. Bersuci sama toharoh sama enggak? Sama. Nah, pembahasan kita yang tadi adalah mengenai toharoh atau bersuci. Ya. Kemudian yang kedua mengenai wudhu dan lain sebagainya. Coba saya ulang sebagai kesimpulan atau rangkumannya. Wudhu tadi, rukun wudhu dibagi menjadi berapa? Nah, yang pertama apa tadi? Niat, ya, niat. Yang terakhir apa tadi? Tertib. Ya, ini bagus nih. Yang pertama tadi nih, niat. Yang terakhir tertib. Ingat 6. 6 itu kita tidak akan lakukan, maka wudhu kita tidak sah. Oke, itu kesimpulannya ya. Kemudian sekarang Pak Guru kasih tugas ya. Pak Guru kasih tugas, jawab yang kamu tonton tadi, yang kita bahas tadi. Nah, kamu baca, kamu kerjakan tugas ini, kamu ingat yang tadi kita bahas itu ya. Kamu jawab dengan bagus ya, dengan teliti.
yang bagus cara menjawabnya berarti bagus cara cara melihatnya tadi, cara pemahamannya bagus kan. Nah, begitu tolong kamu jawab dengan baik nih ya. Oke, silakan. Di belakang itu kasih. Ini. Oke. Kita jawab. Jawab sebisanya dah, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Terus silakan. Gimana, cukup? Cukup? Sudah? Oke. Oke, ya. Silakan jawab dengan baik ya. Jawab dengan baik. Kan? Belum. Silakan. Pertemuan besok Pak Guru akan buatkan masing-masing kelompok ya. Pak Guru akan buatkan kelompok. Nanti satu kelompok 4 orang ya. Pak Guru akan kasih gambar satu persatu manakah yang termasuk adas kecil, adas besar, dan lain sebagainya. Kalian pilah nanti mana yang termasuk adas besar, mana yang termasuk adas kecil, dan mana termasuk rukun wudhu dan lain sebagainya. Ya, pertemuan besok Pak Guru akan buat kelompok satu-satu. Ya, mana kelompok yang paling bagus? Ya, silakan. Jawab sebisanya. Jawab sudah. Ayo. Sudah ya? Sudah? Oke. Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Kumpulkan semua. Sudah. Oke. Kumpulkan ayo. Ayo. Oke. Duduk lagi yang rapi, duduk lagi. Duduk yang rapi lagi, duduk. Pulang dah. Oke. Duduk yang rapi. Dah. Kumpulkan. Enggak apa-apa. Dah, ajak menjadi. Oke, dah. Nah, yang masih bingung cara menjawabnya, ya. Pak Guru kasih PR, ya. Pak Guru kasih PR yang tadi itu kamu tulis di bukunya masing-masing. Kemudian besok kamu kumpulkan pada pertemuan selanjutnya, ya. Oke. Kalau begitu supaya lebih berkah pertemuan kita kali ini, ya. Alhamdulillah kemarin tadi sudah kita jawab soal dan lain sebagainya. Yang belum bagus cara menjawabnya, insya Allah kedepannya dengan cara kamu belajar dengan baik akan bisa jawab dengan baik pula. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan hari ini ya kita dapat ilmu yang berkah, ya. Kita dapat ilmu yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya anakku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.